Sekelompok pemuda yang sedang bermain arung jeram, sepertinya mereka tidak sadar bahwa hutan ini sudah berkali-kali memakan korban, karena dihuni para psikopat kanibal. Seselesainya mereka bermain, Alex dan temannya istirahat. Sambil menyebat narkoba lalu tibalah pacar dari temannya Alex. Melihat sang kekasih sangat seksi seketika jiwa sang Samsul bergejolak. Alex yang peka pun pergi meninggalkan mereka lalu Samsul langsung digoyang namun belum sempat keluar tiba-tiba psikopat penghuni hutan muncul dan memanah pacar Samsul sampai tembus payudaranya. Menyaksikan jelas hal itu Samsul pun kabur. Alex pun yang melihat hanya bisa diam cari aman. Lalu psikopat memanah kembali pacar si Samsul sampai bola matanya keluar dan psikopat malah memakannya. Lalu psikopat mengejar Samsul. Samsul yang tidak setia dengan si pacar tiba-tiba di tengah pelariannya Samsul mendapat karma dan film pun dimulai. Cerita dimulai di sebuah penjara yang dimana para napi itu dikenal sangat brutal, karena itu mereka pun ingin dipindahkan ke penjara yang sangat jauh dari kota. Sampai malam hari tibalah mereka di pos polisi perbatasan hutan Virginia, lalu mereka mampir untuk beristirahat sebelum melanjutkan kembali perjalanannya. Namun di tengah hutan psikopat kanibal sedang membuat jebakan untuk para korbannya, dibantu oleh satu temannya mereka pun selesai menyiapkan jebakan itu lalu mereka pun pergi. Setelah selesai istirahat Ned diminta tanda tangan untuk laporan bahwa ia telah sampai di pos polisi perbatasan hutan, lalu mereka pun melanjutkan kembali perjalanannya. Lalu di tengah perjalanan tiba-tiba mereka dipepet oleh mobil legend psikopat. Mereka pun panik dan rekan Ned sempat melaporkan kejadian saat ini di tengah hutan. Namun psikopat kembali menabrakkan mobilnya sampai mobil pengangkut para napi itu mengenai pembatas jalan. Saat itu juga mobil psikopat membalapnya karena membawa kawat berduri mobil pengangkut tahanan sampai mengalami bocor ban hingga terjun ke jurang. Beruntung mereka masih selamat dan Ned pun menyuruh para napi itu keluar. Setelah mereka semua keluar namun napi yang bernama Kafes tiba-tiba menyerang Ned. Satu rekan Ned menodongkan pistol ke Kafes untuk tidak memanfaatkan keadaan namun tiba-tiba belati menancap tepat di lehernya. Seketika mereka panik. Saat itu juga mereka diserang busur panah. Lalu Kafes menembaki namun tidak sama sekali mengenainya. Merasa nyawanya terancam mereka pun meminta Ned untuk mengambil kunci untuk melepaskan borgol di kakinya. Setelah di mobil Ned melihat satu rekannya masih hidup Ned pun membantunya keluar namun kakinya mengalami cedera karena terjepit bangku mobil. Setelah mereka keluar tiba-tiba saat itu juga Ned langsung ditodong pistol. Ned pun memberikan kunci borgol tersebut lalu mereka semua pun pergi dari tempat itu. Kafes langsung membuka borgol di kakinya namun karena hanya satu Kafes pun meminta kembali kunci lainnya. Namun Ned menjawab bahwa hanya satu yang berhasil ia temukan dan lainnya masih ada di mobil. Kafes pun menyangka bahwa hanya alasan Ned saja, lalu Ned pun membantu temannya untuk melanjutkan perjalanan. Namun tiba-tiba Alex keluar dari persembunyian dan menomplok Ned lalu memukulnya. Ned pun menghentikan dan mengusap wajahnya yang kotor. Dirasa bahwa ini bukanlah ancaman baginya. Alex pun mengatakan bahwa 3 temannya mati dibunuh sangat sadis di hutan ini dan hanya Alex lah yang berhasil selamat. Mendengar hal itu para napi pun malah tertawa karena tidak mungkin pembunuh itu lebih ganas darinya. Setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanan namun di tengah perjalanan langkah mereka terhenti saat melihat box mobil yang sudah lama terbengkalai. Setelah dibuka ternyata Kafes menemukan banyak sekali uang di dalamnya. Mereka mengambil semua uang itu dan Kafes pun menyuruh Ned dan yang lain untuk membawa uang tersebut. Dengan berat hati Ned pun menuruti perkataan Kafes yang menjadi berkuasa di perjalanan tersebut. Kafes juga menyuruh rekan Ned untuk membawa tas yang berisi uang namun karena dia terluka parah ia pun tidak sanggup bahkan sampai terjatuh. Namun rekan Ned menodongkan pistolnya ke arah Kafes, tapi bukannya ditembak malah memilih menggertaknya saja. Namun Kafes pun membalikan keadaan hingga Kafes lah yang membunuh anggota polisi itu. Mereka melanjutkan kembali perjalanan namun hampir saja Alex terkena jebakan psikopat. Beruntung Ned cepat menolongnya. Tiba-tiba psikopat yang bersembunyi di tumpukan daun keluar dengan cepatnya. Kafes menembak psikopat itu hingga dia pun terjatuh. Lalu Alex berkata bahwa itulah psikopat yang membunuh teman-temannya. Mendengar perkataan Alex, Kafes pun berniat membalaskan dendam Alex kepada psikopat itu. Lalu Kafes dan rekannya memotong kepala psikopat. Mengetahui bahwa rekannya terbunuh, ia pun melihatnya. Setelah ia membuka kain tersebut ternyata kepala temannya yang sengaja ditancapkan di jebakan tersebut.
Seketika mereka berhenti karena mendengar psikopat menangis saat mengetahui temannya terbunuh, lalu mereka melanjutkan kembali perjalanannya. Di tengah perjalanan Chavez melihat kunci yang tergantung karena penasaran ia pun ingin mengambilnya. Menyadari itu jebakan Ned langsung mendorong Chavez namun tiba-tiba satu napi terkena jebakan psikopat bahkan sampai mukanya terbelah, lalu Chavez mengatakan kita harus tetap melanjutkan perjalanan. Karena kaki para tahanan masih terikat rantai, Chavez pun memutuskan untuk memotong kaki tahanan itu agar mereka bisa melanjutkan perjalanan lagi. Belum jauh dari kejadian itu mereka pun dikejutkan oleh mobil psikopat yang terparkir. Samsudin disuruh untuk memeriksa sekiranya dapat digunakan untuk keluar dari hutan tersebut. Dengan keraguan yang sangat tinggi Samsudin berjalan perlahan mendekati mobil. Ternyata itu hanyalah jebakan psikopat dan Samsudin pun tidak bisa berbuat apa-apa lagi saat kawat berduri mengikat tubuhnya, lalu psikopat membawanya sampai Samsudin pun sangat tersiksa. Mereka pun semakin hati-hati melewati hutan itu karena satu persatu dari mereka mati mengenaskan, namun tiba-tiba Floody menyerang Chavez karena dirasa pemimpinannya terlalu mementingkan diri sendiri, lalu mereka berdua berkelahi dengan brutalnya hingga pertarungan pun dimenangkan Chavez. Tiba-tiba Paudin muncul dan menodongkan pistolnya, ia pun menyuruh Chavez jalan namun belum jauh perjalanan tiba-tiba tidak berhenti untuk membunuh orang yang berani memasuki hutan tempat tinggalnya, bahkan Paudin baru saja datang hanya menyerahkan nyawa, lalu mereka semua lari meninggalkan Paudin yang sudah mati. Ternyata Floody masih hidup dengan berlumuran darah. Floody menemukan kantung uang yang ditinggalkan mereka, sangat ambisinya untuk kaya Floody pun membawa semuanya kantung uang itu. Namun Floody malah menyebarkan uang itu, tanpa ia sadari psikopat sudah bersiap dengan bom melotoknya dan Chavez bersiap untuk menembak Floody. Namun Floody menantangnya, seketika psikopat melemparkan bomnya itu sampai Floody mati terbakar. Chavez pun sangat senang melihatnya lalu mereka pun pergi dari tempat itu. Melihat mobil psikopat mereka pun ragu untuk mendekatinya karena sudah pasti itu hanya jebakan, dan benar saja psikopat tiba-tiba muncul lalu memanah mereka dengan busur panah yang diikat peledak hingga akhirnya terjadi kebakaran. Dengan cepat psikopat menculik Alex dan dibawanya kabur. Setelah sampai psikopat langsung mengeluarkan Alex dari mobil dan dibawa ke dalam rumah lalu diikat, dan Alex melihat seorang yang ditelanjangi bahkan seluruh tubuhnya diikat kawat tajam. Alex pun dipaksa menyaksikan kekejaman itu. Disinilah pertarungan hidup dan mati terjadi antara Chavez dan psikopat kanibal. Menyangka psikopat akan mati dengan satu tembakan, tentu saja psikopat tidak mempan dengan peluru. Psikopat langsung menyerang Chavez namun Chavez memukulnya dan psikopat menggait punggung Chavez dengan pancungnya. Chavez pun memukulnya hingga psikopat sudah tidak berdaya lagi untuk melawan, lalu Chavez menghajar dengan kampak hingga saat psikopat sudah dipastikan kalah tapi ternyata. Disinilah psikopat membalikan keadaan, dia langsung membunuh Chavez dan akhirnya pertarungan dimenangkan psikopat. Dengan kejamnya psikopat membelah kepalanya sampai-sampai otaknya pun dimakan. Lalu beralih dengan Ned yang berhasil menemukan tempat tinggal psikopat. Dengan penuh hati-hati Ned berjalan perlahan. Alangkah terkejutnya saat melihat banyak sekali potongan tubuh yang tergantung. Lalu Ned masuk ke ruangan lain, ternyata ia melihat seorang yang begitu mengenaskan yang dililit kawat tajam. Ia juga melihat Alex yang sedang terikat, lalu Ned pun membantu melepaskan ikatan Alex dan membawa Alex pergi dari tempat itu. Namun psikopat tiba-tiba ada di rumahnya dan hampir saja Ned terbunuh, lalu Ned memukul dan menendangnya. Psikopat yang kuat pun malah membanting Ned. Alex pun membantunya sampai Alex juga dilemparkan olehnya. Setelah itu Ned yang sudah tidak berdaya pun ingin dibunuh namun tiba-tiba disangka psikopat sudah mati terbunuh. Mereka pun pergi menggunakan mobil psikopat, namun di tengah perjalanan, psikopat hidup kembali dan menghalangkan perjalanan mereka. Ned yang kaget pun membanting setir, lalu psikopat berhasil menaiki mobilnya dan ingin membunuh mereka. Karena sangat ketakutan mereka pun membanting setir sampai mobil tersebut jatuh ke jurang. Namun satu napi yang berhasil selamat tiba datang membantunya. Ternyata psikopat yang masih kuat pun menyerang mereka dan membacoknya, beruntung kampak itu hanya mengenai mobil. Lalu Ned pun memancung kepala psikopat sampai tembus. Lalu mereka berhasil terbebas dari tempat mengerikan itu. Dan film pun selesai. Makna yang dapat diambil dari kisah ini adalah, konsistenlah dengan pekerjaanmu, percayalah, jujur dan sabar akan membawamu pada kebahagiaan yang sebenarnya.